Oke, dadi piye ngene wong sing ndek iso ulame ancur. Bahasa bahasa Indonesia apa bahasa Jawa ini? Mohon. Iya, iya. Jadi gimana itu kemarin kita survei itu Mas, kok nggak rajin gitu ya, nggak efektif dan nggak kebersihan itu, keutamaan mutu itu kok nggak terjaga gitu ya yang kemarin kita survei itu. Kalau saya rasa sih niatnya setengah-setengah. Iya. Kemungkinan tadinya dia jalan usahanya, cuman mungkin seiring berjalannya waktu bagaimana, terus mungkin ada kegiatan lain, jadi ya terbengkalai, istilahnya nggak rawat lah polanya. Ini kamu, nanti songgi sampingan nanti harus fokus. Kok bisa gitu ya? Itu gimana itu? Ya lele itu gimana ya jelasin? Lele itu kan sistemnya massal. Kalau untuk niat skala usaha, Iya. itu harus sesuai sama kita nunggunya selama 2 bulan atau bahkan 2 bulan lebih, itu harus sesuai. Kalau untuk skala kecil ya bisa berhitung lah sampai kalau lele itu untungnya berapa. Oh iya iya iya. Jadi kalau niat kita udah terjun ke lele, usaha lele, ya udah nggak usah tanggung-tanggung. Jadi memang yang pertama itu kuncinya kesiapan modal yang pertama. Juga harus konsisten ya Mas ya. Harus konsisten. Jadi kalaupun ada kegagalan itu ya terus berusaha, jangan pernah menyerah. Iya. Soalnya udah banyak juga Mas ya pengusaha lele yang sukses hingga sampai turun temurun bertahun-tahun bahkan berpuluhan tahun, itu banyak ya Mas ya. Banyak, bahkan jadi jutawan lele, miliarder lele itu banyak. Bahkan yang sampai dia terkadang ada nih Mas ya kasus di daerah sini tuh yang sekali budidaya, sekali ternak lele itu langsung dia nggak mau ternak lagi gitu. Ya itu tadi Mas, dia udah caranya yang pertama mentalnya belum siap, yang kedua mungkin permodalannya cuma 1 lapis itu bisa. Terus ketika Dia juga nggak fokus gitu ya, kayak sampingan ya gitu ya. memang dijadikan sampingan, sedangkan kalau niat usaha itu nggak bisa dijadikan sampingan. Betul, betul itu. Kecuali saran saya ya kalau jadikan sampingan itu lebih baik tanam singkong gitu ya. Nah maksudnya jangan berharap untung besar kalau di budidaya lele, kalau cuma istilahnya niatnya cuma sampingan. Iya, betul sekali ya guys ya. Jadi saran saya itu kalau kalian niat berusaha itu harus fokus guys ya, fokus konsisten. Jikalau untung dan rugi itu udah suatu gimana itu Mas? Resiko. Resiko, Kita Mas, namanya ya? berbisnis, berusaha. Namanya usaha itu ya siap rugi, siap untung. Iya. Karena kalau nggak untung ya rugi, cuman itu aja Mas. Ya, Cuman kalau kita mau belajar, nambah wawasan, ada ilmu baru, kita terbuka, terima. Saya walaupun udah lama di bidang lele, cuman kalau ada ilmu yang kira saya masuk akal, terus ilmu itu lebih baik dari ilmu saya, ya saya ambil Mas. diterapkan gitu ya. Saya terapkan. Kalau memang ilmu itu bagus, saya ambil. Saya enggak, walaupun toh ilmu itu dari yang muda atau yang lebih baru, karena kita nggak tahu kapasitas orang baru itu, kita nggak pernah tahu. Dari tahun berapa Mas udah menggeluti dunia ikan atau peternakan ikan lele itu, budidaya ikan lele? Saya dari lulus kuliah dulu Mas. Lulus kuliah. Jadi lulus kuliah sebenarnya nggak nyambung. Kuliahnya di komputer, larinya ke ikan, kan nggak nyambung. Dan terus itu gimana ceritanya kok kuliahnya jurusan komputer terus akhirnya terjun di dunia budidaya ikan atau perikanan ini? Oh, itu panjang ceritanya Mas. Jadi dulu tuh setelah saya lulus D3 komputer,
teknik komputer dulu saya ngambilnya. Itu Iya. saya coba-coba daftar-daftar kerja. Itu saya dapat honor di PTPN 7. Cuman sekedar honor. Iya. Nah, basic saya kan komputer tuh posisinya. Cuman waktu itu saya ditempatin di pertanian dan perikanan. Nah, kan nggak nyambung memang udah dari awal. Iya. Nah, di situ saya jadi bagian lapangan, bagian penyuluhan. Terus mau nggak mau saya dipaksa jadi moderator. Dipaksa ya karena udah nerima kerjaannya ya otomatis harus siap ditempatin di mana aja harus siap kan gitu. Iya. Nah, di pertanian perkebunan perikanan itu di PTPN 7 itu kan ada beda-beda Mas. Caranya bagian perkebunan kayak model karet, sawit itu. Terus yang bagian perikanannya sendiri. Nah, saya ini dapat bagian perikanan itu ceritanya. Nah, seiring berjalannya waktu, kenallah saya sama kolam-kolam ini tadi. Si pemilik kolam Nah, budidaya pemilik kan kolam tadi. budidaya karena saya kan memang penyuluhan ke kolam-kolam. Mm-mm. Itu istilahnya padahal hasilnya kosong ilmunya tadinya, nggak ada, belajar dari buku cuma. Oke, jadi ceritanya saya pernah dengerin katanya dulu makilin Lampung kecamatan ya, perwakilan dari kecamatan terus sampai ke Jawa itu gimana itu Mas? Jadi sampai seluruh Jawa pun sampai jelajahi itu satu Nah, persatu itu. Itu tadi Mas. Jadi dulu kan setelah saya resign dari kerjaan, Iya. saya mutusin buat usaha lele Mm-mm. dengan modal yang sebenarnya waktu itu terbatas modalnya. Iya. Cuman tekad sama kemauan aja, istilahnya modal nekat aja tadinya. Karena tadinya ya namanya newbie tadinya ini, jadi nggak terlalu paham masalah lele itu ternyata seperti itu gitu kan. Dan itu sendiri tanpa bimbingan ya Mas ya? Sendiri Mas. Jadi belajar dari awalnya dari buku, cari buku di Gramedia, buku, terus ya dari YouTube juga, YouTube ada saya tonton. Terus sampai mana aja dulu itu Mas? Pernah belajar di mana aja? Nah, ketika saya mulai usaha, Iya. nah ketemulah jalan, diajaklah bermitra, bermitra itu kan kelompok. Nah, dari kelompok itu, dari dinas perikanan itu kan ada penyuluhan, penyuluhan ke kelompok. Nah, Iya. diajaklah tadinya itu perwakilan dari kelompok itu studi banding gitu, makanya bisa ujungnya ke Jawa sana. Dan di Jawa sana itu pengalaman apa aja Mas yang sampai dapatkan di situ selama studi banding di Jawa itu? Kalau Jawa itu saya udah nggak bisa ngomong. Sudah profesional sekali ya. Jawa itu orangnya kreatif, pokoknya daerah Pulau Jawa itu luar biasa orang-orang. Jadi cara ilmu itu kita kalau di Lampung ini ketinggalannya banyak tinggalan. Jadi mereka itu berani uji coba. Iya. Oke guys, sekian video kali ini dan jangan lupa tetap stay on terus di channel Partner Lele.